Apa sih Mas yang sudah disiapkan oleh Sudin SDA Jakarta Pusat gitu ya untuk mengatasi musim hujan di Jakarta Pusat, Mas? Untuk Sudin SDA Jakarta Pusat ini kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana kita dalam kondisi baik ya. Selain itu juga kita melakukan rutin pengecekan pompa-pompa kita, pompa stasioner, pompa mobil juga. Terus juga kita ada program pengerukan kali ataupun saluran-saluran jalan ataupun penghubung. Kalau untuk pasukan biru sendiri punya berapa pasukan yang untuk mengamankan Jakarta Pusat, Mas, Sudin SDA? Kalau untuk pasukan biru yang di lapangan kita total udah 950-an. 950 orang? Iya, betul. Pantesan Jakarta Pusat udah nggak pernah banjir lagi ya? Alhamdulillah, makanya. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Melani Untari di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Apa kabar Sob Jakpus? Sekarang udah masuk musim penghujan nih di Jakarta. Semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa bawa payung, bawa jaket, kemudian bawa sendal kalau memang berkendara di motor. Kalau memang berkendara di mobil, jangan lupa untuk mengecek kendaraannya supaya hati-hati di jalan. Nah, karena Jakarta sudah sering banget hujan, yang menandakan bahwa kita sudah memasuki musim penghujan, bersama dengan saya di J Podcast episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Ahmad Dairobi, Kasih Pemeliharaan Drainase dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat, yang akan berbicara dengan kita tentang kesiapan Jakarta Pusat untuk menghadapi musim penghujan di akhir tahun ini khususnya. Selamat siang, Ya, siang. Mas Robi. Siang, Bu. Mas Robi, kita mau bicara santai tapi berisi nih, karena ini udah musim penghujan di akhir tahun. Biasanya Jakarta udah banyak PR-nya kalau akhir tahun. Nah, sebelum kita berbicara ke Jakarta Pusat khususnya nih Mas Robi, saya mau menginformasikan sedikit ke Sob Jakpus bahwa Jakarta itu kita sudah punya dan sudah menyiapkan nih Mas ya 578 pompa stationer. Ini kalau salah tolong dikoreksi nih Mas. 845 pintu air di 589 lokasi. Kita punya 557 unit pompa mobile, 251 unit alat berat, lebih dari 4.000 personel, hebat ya. Pasukan biru, kemudian kita juga sudah menanam lebih dari 6 juta tanaman hias dan pohon pelindung di 5 wilayah Jakarta, Mas, untuk siap-siap di musim penghujan ini, gitu ya. Banyak banget yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dari Dinas Sumber Daya Air, dan ini adalah sinergi lintas dinas ya Mas ya, dan sinergi lintas elemen di DKI Jakarta. Khusus untuk DKI Jakarta sendiri, khusus untuk Jakarta Pusat sendiri, maksud saya, apa sih Mas yang sudah disiapkan oleh Sudin SDA Jakarta Pusat gitu ya untuk mengatasi musim hujan di Jakarta Pusat, Mas? Ya, terima kasih ya Bu Ika. Jadi kalau untuk Sudin SDA Jakarta Pusat ini kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana kita dalam kondisi baik ya. Selain itu juga kita melakukan rutin pengecekan pompa-pompa kita, pompa stasioner, pompa mobil juga. Kita juga melakukan kegiatan rutinitas kita, itu pembersihan saluran, terus ada kegiatan normalisasi saluran juga. Terus juga kita ada program pengerukan kali ataupun saluran-saluran jalan ataupun penghubung. Jadi kita berharap nanti ketika musim hujan datang ini semua infrastruktur kita sudah siap gitu. Soalnya kalau dilihat dari media sosialnya Jakarta Pusat, Sudin Jakarta Pusat kan aktif banget ya. Kalau nggak salah namanya apa Mas? Ingat nggak? Sudin SDA Jakarta Pusat. Sudin SDA Jakarta Pusat. Setiap hari ada postingan, dan postingan itu pasti pasukan biru lagi, kalau nggak lagi ngeruk lumpur di saluran, kalau nggak dia lagi normalisasi saluran di kali gitu ya. Itu tiap hari pekerjaannya emang itu ya Mas ya? Betul. Rutinitasnya. Jadi setiap hari itu turun ke lapangan untuk mengeruk, memperbaiki turap dan yudi segala macam gitu untuk mempersiapkan Jakarta Pusat. Gitu ya, benar ya? Iya, betul. Nah, saya sering lihat juga tuh Mas, kalau kita lewat Kali Ciliwung yang di dekat hotel
Shangri-La. Iya. Itu ada alat-alat berat itu punya kita, Mas? Punya kita, betul. Ada berapa punya alat berat Mas Sudin Jakarta Pusat? Kalau alat berat sebetulnya milik dinas ya. Oh, milik dinas. Di bawah Alkal, unit Alkal. Memang tiap wilayah diberikan alat berat dan operator untuk melakukan pembersihan kali-kali. Untuk khusus yang di Kanal Banjir Barat yang di depan Hotel Shangri-La ini, di situ kita ada 5 unit alat berat kita yang di air, terus yang di darat ada 2 unit. Wow, oke. Jadi gunanya yang di darat ini untuk mengestafetkan lumpur yang ada di bawah naik ke truk, kemudian kita buang lah ke Ancol gitu. Oh gitu, oke. Nah, ada berapa 4 atau 5 alat berat itu? 5 alat berat di Jakarta Pusat yang di air. Khusus yang di Kanal Banjir Barat aja. Oke. Kalau untuk pasukan biru sendiri punya berapa pasukan yang untuk mengamankan Jakarta Pusat, Mas Sudin SDA? Kalau untuk pasukan biru yang di lapangan kita total udah 950-an. 950 orang? Iya, betul. Pantesan Jakarta Pusat udah nggak pernah banjir lagi Iya, ya? Alhamdulillah. 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 950 orang tuh banyak banget loh. Banyak, betul. Oke. Nah, berarti kalau dipetakan titik-titik rawan banjir atau genangan di Jakarta Pusat itu yang menjadi fokus dari 950 teman-teman ini di mana aja, Mas? Ada berapa sih? Berapa titik itu kira-kira? Jadi kalau untuk tim pasukan biru ini tersebar di 8 kecamatan sebenarnya. Oke. Jadi kita selain fokus terhadap genangan yang rutin, kita juga fokus terhadap infrastruktur yang harus kita benahin juga. Apa tuh? Ya jadi kayak ada normalisasi tadi, terus ada pembersihan juga gitu kan. Memang di Jakarta Pusat ini masih ada PR lah genangan yang menurut kami ya terakhir terjadi memang udah lama ya di sekitar awal tahun inilah. Nah itu ada 3 lokasi ya, 3 lokasi yang memang masih ada PR kita ya. Semoga treatment yang udah kita lakukan di tahun ini semoga membuahkan hasil ya. Kayak contoh di genangan sering terjadi di depan ITC itu Jalan Suprapto ya. Itu udah kita lakukan pembuatan embung-embung kecil, terus udah kita taruh pompa-pompa mobile. Nah semoga kedepannya sudah meminimalisir lah genangan yang sering terjadi di situ. Oke. Ini berarti udah musim hujan, udah mulai hujan sudah mulai sering maksudnya. Betul. Ini teman-teman pasukan biru berjaga 24 jam dong berarti. Iya betul. Kita juga selain jam kerja biasa, kita juga ada tim yang untuk piket siaga banjir setiap harinya. Kalau Mas Robi pasti udah lama nih ya kan di Sudin Jakarta Pusat gitu, di Sudin SDA Jakarta Pusat gitu. Kira-kira gitu puncak-puncak hujannya yang teman-teman tuh harus sedia setiap saat 24 jam itu biasanya tuh di minggu-minggu, di bulan-bulan apa sih, Mas? Kalau trennya yang kita lihat ya, kita lihat itu sebetulnya di November ini udah mulai sebetulnya ya, dan Desember ini udah mulai tinggi, dan puncaknya itu di Januari atau Februari biasanya. Cuman, sama barengan sama Sincia biasanya. Ya, Imlek ya biasanya. Patokannya keseringan seperti itu. Cuman memang kita antisipasi sejak dari sekarang lah. Untuk mengantisipasi itu tadi udah kita lakukan program-program tadi itu seperti itu. Oke. Nah, kalau orang dengar Sudin sumber daya air gitu ya, mainnya di air terus gitu. Tapi kalau nggak salah waktu itu saya sempat lihat teman-teman tuh lagi bantu-bantu juga. Kalau nggak salah waktu itu di Ben Hill ya, ada penertiban bangunan yang mau dibikin turap atau mau dibikin apa itu juga salah satu tugasnya SDA, Mas, buatan turap itu. Iya betul. Jadi lingkup kita memang ya di pengairan lah ya. Nah, turap itu kan salah satu bangunan pendukung dari si penampang basah aliran ya. Ya jadi selain tadi normalisasi juga ada perbaikan turap yang longsor, yang potensi untuk menghambat aliran gitu. Nah kalau di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur kan kita punya banyak waduk tuh ya Mas ya. Betul. Yang ngurusnya juga SDA gitu kan. Ruang limpah sungai sekarang. Sungai. Nah kalau di Jakarta Pusat kita punya apa tuh Mas untuk membendung air yang turun dari langit gitu? Jadi kalau Jakarta Pusat ini kan termasuk daerah perkantoran lah ya. Memang ruang terbukanya juga minim ya. Tapi kita punya satu waduk lah di Jakarta Pusat ini, yaitu Waduk Melati. Nah, disitulah satu waduk itu, di situ juga catchment area yang dilayani juga cukup luas. Di situ juga ada pompa-pompa kita. Ya,
untuk area Tamrin dan sekitarnya masuk ke dalam catchment areanya dia. Catchment area di situ. Betul. Tapi jangan lupa kita juga punya banyak RTH Betul. di Jakarta Pusat gitu Betul, kan, RTH-nya. yang bertugas sebagai catchment area gitu ya. Betul. Nah ini berarti kerjasamanya juga lintas dinas dengan mungkin pertamanan ya Mas ya. Iya. Kalau untuk itu, nah kalau untuk yang di catchment area sendiri selain yang tentu saja obviously kita punya punya waduk Melati Melati, gitu. Selain itu ada nggak sih kemungkinan kita punya man-made catchment area lagi di Jakarta Pusat Mas, atau karena keterbatasan area itu tidak memungkinkan ya? Jadi yang tadi saya cerita di awal ada pembuatan embung yang di Cempaka Putih itu Cempaka Putih, ya itu juga salah satu kolaborasi kita, dengan Sudin Pertamanan, ada juga dari Bina Marga di situ. Jadi memang potensi untuk pembuatan resapan air itu ada ya, cuman memang harus dikolaborasikan karena kadang space yang tidak terlalu luas ya kita manfaatin aja gitu. Seperti itu aja sih. Oke. Nah di tahun ini tuh ada inovasi kah dari SDA Mas, kira-kira mungkin banjirnya kan isu menahun gitu ya, kira-kira ada pembaruan apa sih, program-program apa gitu yang tahun lalu belum dilakukan nih, baru di tahun 2023 sudah dilakukan, ada nggak tuh Mas? Sebenarnya kalau inovasi secara baru sih nggak ada ya. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan yang ya itu mempersiapkan rutin ya, mempersiapkan infrastruktur yang belum siap kita perbaiki, yang sarana prasarana kita juga kita pantau, kita cek, cross check setiap saat gitu. Paling ke arah situ aja sih persiapan. Kalau Mas Robi lihat keterlibatan masyarakat tiap tahunnya gimana tuh Mas? Ini kan banjir seperti sampah itu kan bukan masalah pemerintah daerah doang sendiri dong gitu kan, kita punya masyarakat yang perlu dilibatkan karena mungkin salah satu alasan terjadinya masalah ini juga dari masyarakat mungkin gitu ya. Keterlibatan masyarakat dari tahun ke tahun tuh seperti apa sih Mas untuk mengatasi musim hujan dan dalam kita jaga-jaga agar tidak banjir lagi di Jakarta Pusat? Jadi keterlibatan masyarakat ini sangat penting ya sebetulnya ya. Memang tidak masyarakat kita ini belum sepenuhnya sih ya menyadari bahwa terkadang juga ada masyarakat kita yang masih bodo amatan lah dengan sampah yang dia buang ke saluran lah, ke kali lah. Nah itu sebenarnya edukasi seperti itu harus gencar kita sering lakukan sih sebetulnya. Jadi seenggaknya juga mengurangi lah beban kerja kita di instansi kita ini. Dengan peran masyarakat seperti itu, semoga genangan yang awalnya sering terjadi di daerah mereka masing-masing ya jadi bisa berkurang lah seperti itu. Oke. Mas Robi, ini kan tiap tahun pasti kita melakukan rutinitas kegiatan ini ya, persiapan kayak gini. Ada kejadian atau cerita lucu nggak sih dari teman-teman pasukan biru? Ini pasukan biru kan? Jadi kalau ini mungkin Soeb Jakpus harus tahu nih Mas. Jadi kalau SDA Sumber Daya Air itu nama timnya adalah pasukan biru. Kalau Taman pasukan hijau, PPSU pasukan oranye, dengan LH ya, dengan Dinas Lingkungan Hidup pasukan oranye. Ada juga pasukan ungu kita. Tahu nggak Mas apa Mas? Iya, nggak dapat sepeda berarti. Ungu itu dari Dinas Sosial. Iya, nah Pak Wali ini Oke, ada cerita lucu nggak Mas? Jadi kalau dibilang cerita itu ya lika-liku pekerjaan ya di saluran ya, di saluran. Jadi beberapa kali terjadi si pasukan biru ini lagi memperbaiki dinding kali atau saluran. Ya tiba-tiba adalah yang keluar ya duit. Kotoran itulah kira keluar duit. Ya paling seperti itu aja sih. Kalau ada yang pernah ketemu ini nggak kayak biawak, buaya kayak gitu? Kalau buaya enggak sih, kalau biawak pernah, malah dikejar, tangkep lah. Yang dikejar biawaknya apa? Waktu itu beberapa tahun lalu saya pernah pernah rame juga pada saat tim kita lagi turun ke dalam gorong-gorong itu, tiba-tiba ditemukan bermeter-meter kabel, ingat nggak Mas? Oh iya. Ya kan? Ya. Di jalan utama kita. Betul. Gitu, itu banyak sekali gitu. Kalau kita mau berkaca kepada teman-teman di Damkar juga kan kayak banyak banget gitu hal-hal yang lucu-lucu. Tapi mudah-mudahan nggak ada biawak lagi ya Mas ya. Nggak ada. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Jadi hal-hal yang dikerjakan adalah hal yang rutin yang setiap tahun pasti dilakukan karena isu hujan dan banjir juga adalah tiap tahun ya Mas terjadi gitu ya. Nah kalau
mungkin tahu nih, bisa spill nggak sih Mas gitu kira-kira rencana jangka panjang Dinas Sumber Daya Air gitu untuk mengatasi musim hujan ini. Kita udah nggak ngomong banjir karena Jakarta udah jarang banjir kan. Kita ngomongin isu-isu yang terkait dengan air, berarti kan sekarang Jakarta isunya adalah bukan hanya kalau di musim hujan mungkin genangan, kalau di musim panas kurang air gitu kan. Makanya kita tahun kemarin ya Mas kalau nggak salah ya, Dinas Sumber Daya Air revitalisasi sejumlah ruang limpah sungai ya kan kalau nggak salah ya, waduk gitu ya, gitu. Nah, jangka panjangnya apa sih kira-kira Mas yang diinginkan oleh Dinas Sumber Daya Air gitu? Kalau di kami yang di suku dinas ya, jangka panjangnya sih untuk saat ini paling kami akan melakukan kajian-kajian terhadap infrastruktur kami nih. Kira-kira dengan pasti bertambahnya penduduk, dengan padatnya penduduk ini otomatis debit air yang ada pun pasti akan meningkat naik. Kami jangka panjang ini mau melakukan pengecekan saluran-saluran kami, kira-kira mana yang masih layak dengan dimensi tersebut atau yang perlu dilakukan normalisasi. Paling untuk sekarang seperti itu aja yang di wilayah sih. Kalau normalisasi berarti akan diperlebar atau akan diperpanjang atau seperti apa tuh Mas? Normalisasi sebenarnya bisa melebarkan atau mendalamkan ya, bisa tergantung dari tempatnya ya. Oh gitu. Jadi ini space-nya ada nggak untuk lebarin gitu. Oh jadi nanti benar-benar nanti akan berkolaborasi juga mungkin dengan teman-teman di Dinas Dukcapil, karena melihat nanti banyak kayak masyarakat gitu ya, pendataan orang-orang gitu ya, kira-kira keperluan seperti apa gitu ya. Oke. Nah kalau kita pasti nggak bisa kerja sendiri dong ya Mas ya, kalau di Jakarta gitu. Biasanya SDA itu kolaborasinya sama siapa sih Mas? Atau nih mumpung kita ada di podcast Podcast, mungkin ada Sohib Jakus yang kolaborator perusahaan-perusahaan yang asetnya banyak yang kira-kira bisa kita berkolaborasi. Kira-kira apa sih yang diperlukan dari masyarakat, khususnya mungkin dari pihak-pihak swasta di Jakarta Pusat Mas, untuk bareng-bareng nih kita mengatasi musim hujan ini atau isu-isu yang terkait dengan keairan gitu di Jakarta Pusat? Kalau untuk sampai saat ini ya, kalau di suku dinas kami memang kolaborasi dengan swasta ataupun kelompok masyarakat ini memang belum pernah terjadi lah ya, belum pernah. Cuman memang kalau mau dikolaborasikan lebih ke arah pengelolaan ya, kita kan ada waduk nih, satu waduk lah yang cukup besar, dan untuk alirannya pun udah kita ada IPAL di situ, udah dilakukan pembersihan, dan sebetulnya air waduk ini sering ya kegiatan di wali kota ini mengadakan ya penanaman lah, kayak kemarin simulasi kalau banjir gitu kan. Di situ sebenarnya air di situ relatif aman ya. Nah, mungkin pengelolaan dari air yang sudah dibuang ini di waduk, pengelolaan jadi air bersihnya ini yang mungkin kalau bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta mungkin lebih baik sih. Oh, berarti mungkin harus panggil mungkin BUMD kita dulu Palija gitu untuk masuk ke situ gitu ya. Bisa juga. Setelah itu mungkin telah untuk yang lain gitu ya. Oke. Baik. Mungkin ada beberapa hal sisa nih ya, pertanyaan sisa nih, kan sisaan ya. Mas, tantangannya apa sih kalau di sumber daya air itu Mas di Jakarta gitu? Jakarta apalagi gitu ya. Masing-masing dinas pasti punya tantangan tersendiri gitu. Nah, ada yang bilang kalau SDA tantangannya mah pada saat musim hujan aja gitu. Bener nggak sih? Apa sepanjang tahun tantangannya justru? Jadi kalau tantangan ini ya sepanjang tahun ya. Jadi kayak kita dalam melaksanakan ini juga tidak semua warga menginginkan pekerjaan kita juga kadang. Ya, contohnya karena kadang-kadang terganggu, bikin jalan terganggu ya, gitu ya. Mungkin terganggu dari jalan, atau mungkin ya pas kita normalisasi kena bangunan warga. Seperti itu sih, paling kendalanya lebih sering seperti itu. Itu kalau kena bangunan warga berarti bangunan yang salah atau harusnya tidak ada bangunan existing di situ harusnya? Harusnya sih ya, karena memang yang pernah kita kejadian di suatu tempat daya kelurahan lah, itu ada turap kali yang longsor ya, longsor minta perbaikan ke kita. Ini kayak tahu nih, ini karet bibak bukan nih? Bukan. Jadi pas kita survei, ternyata di pas longsoran itu nempel sama pondasinya rumah. Nah, rumahnya 3 lantai. 3 lantai dengan padat penduduk. Nah, kita juga dengan aparat setempat bilang
kita nggak berani masuk kalau belum rubuhin dulu nih pondasinya, karena nanti kalau Bahaya, kita ya? lakukan penggalian terjal rubuh, Betul. nah itu kan membahayakan pekerja kita sih. Betul. Seperti itu sih. Ya. Jadi soalnya kadang-kadang tuh ada beberapa unit usaha kita seperti Sudin yang kerjanya setiap hari kayak teman-teman dinas Sudin Tata Air gitu ya. Tapi nggak kelihatan gitu. Padahal kalau misalkan Sohib Jakpus jalan-jalan gitu, itu turap-turap yang di pinggir kali. Kali apa Mas kalau di Jakarta Pusat tuh Mas? Banyak, ada Kali Krukut. Nah, Kali Krukut yang di Karnivak itu terakhir saya jalan ke situ, itu udah bagus banget kayak di luar negeri gitu, udah clean banget gitu ya. Karena warganya sendiri sudah sadar bahwa ya kalau mereka masih ada bangunan existing di situ pasti dia akan terlimas air gitu kan. Nah, mungkin itu yang harus diingatkan gitu ya ke Sohib Jakpus di rumah nih. Kalau misalkan nggak punya bangunan tuh jangan dibangun sih itu ya Mas ya gitu, karena itu tempatnya air gitu. Oke, sip. Mas Robi, ini saya mau ngingetin sedikit nih ke Sohib Jakpus. Mungkin Mas Robi juga udah tahu gitu bahwa Sohib Jakpus di rumah itu ternyata bisa pantau kondisi status ketinggian air di Jakarta, Mas, melalui 2 aplikasi kita. Yang pertama adalah di dashboard pantau banjir di aplikasi Jaki. Ini Mas udah punya belum aplikasi Jakinya? Udah, kalau Jaki itu. Benar. Coba cek dulu. Harusnya udah punya orang ASN Jakarta sudah punya aplikasi Jaki. Masyarakat Sohib Jakpus juga harus download ya aplikasi Jaki. Jadi bukan cuma untuk bisa pantau banjir juga, kita juga bisa kalau misalkan ada komplain-komplain tentang sarpas kita bisa langsung ke situ ya Mas ya gitu, dan itu akan langsung ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang kedua adalah ada situs pantaubanjir.jakarta.go.id gitu. Jadi kalau misalkan kira-kira Sohib Jakpus tinggal di bantaran kali yang kemungkinan pada saat hujan atau curah hujan tinggi ada kemungkinan untuk naik gitu ya, itu bisa dipantau di situ di pantaubanjir.jakarta.go.id untuk bisa memantau kira-kira air sampai mana gitu. Sip kalau gitu. Mas Robi, ini mungkin terakhir mau tanya, ada pesan-pesan nggak nih ke Sohib Jakpus? Ini mumpung di sini nih. Ini konstituennya banyak deh. Kalau di sini bisa, mudah-mudahan bisa sampai. Ada yang mau disampaikan nggak Mas Robi? Ini kita masih ada beberapa bulan ke depan menyambut musim hujan gitu ya. Apa yang harus dilakukan Sohib Jakpus di rumah gitu? Apa yang jangan seharusnya dilakukan oleh Sohib Jakpus dalam mengatasi musim hujan ini, khususnya mungkin yang terkait dengan hal-hal yang terkait genangan gitu. Jadi kalau pesan dari saya pribadi ya, coba digalakan kembali kerja bakti yang dulu setiap hari Minggu tuh sering rutin lah di lingkungan sekitar aja. Jadi kerja bakti ini kan ya lingkupnya pembersihan jalan lah, mungkin saluran lah segala macam, dan terus juga budayakan membuang sampah pada tempatnya aja. Paling seperti itu aja. Simpel ya. Simple. Tapi kalau Mas Robi kalau kerja bakti cuma woro-woro apa yang ikut kerja bakti nih? Betul. Bukan yang cuma ngopi doang gitu kan? Enggak. Oke. Kalau gitu Mas Robi terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi soal penanganan bukan penanganan banjir nih, mengatasi musim hujan di Jakarta gitu. Mudah-mudahan Jakarta terhindar dari banjir untuk tahun ini dan tahun depan. Mas Robi, terima kasih untuk kerja kerasnya Mas Robi dan teman-teman tim pasukan biru Sudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Mudah-mudahan sehat semuanya. Jangan kendor Mas, jangan kasih kendor karena kita masih punya beberapa bulan nih. Kita berpangku kepada teman-teman nih di Sudin Jakarta Pusat, Sudin SDA Jakarta Pusat. Nah, Sohib Jakpus sekian untuk kali ini bersama Bapak Ahmad Derobi, Kasih Pemeliharaan Drainase Sudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Kita telah berbincang-bincang tentang kesiapan Jakarta Pusat mengatasi musim hujan pada kali ini. Mudah-mudahan hikmatnya bisa diambil. Mengingatkan sekali lagi bahwa jangan sampai buang sampah sembarangan. Kalau misalkan ada kesempatan untuk kerja baktilah, karena untuk kita juga ya Mas Robi ya gitu ya. Kalau saluran besi airnya jadi tidak mampat gitu, dan jadi tidak ada genangan di Jakarta. Saya Ika Melintari, sampai jumpa lagi di episode J Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.